Oke. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kayak di sekolah bareng lagi. Ini sama Oji ya, ya NFT Oji, Mas Domi, salam kenal Mas. Ya, Ya, salam kenal. ya Mas Domi ini juga dulu teman di Clubhouse ya, sering juga Ya, bikin apa space sama Mbak Stefani kayak gitu ya. ya, betul, 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 betul. Nah ya, sebelum masuk ke inti tak kenal kata sayang dulu ya Mas. Maksudnya gimana Mas masuk dunia NFT, dunia kripto gimana? Apa Mas dari pure dari NFT atau Mas tadi kan sempat jebol di seni atau dari kripto gimana? Iya, jadi kalau basic sih sebenarnya eh, saya pribadi seni rupa. Iya benar, Jadi seni rupa yang bisa dibilang seni rupa yang fisik ya, bisa dibilang yang konvensional gitu. Jadi ya, lukisan, lalu karya-karya seni yang berbasis fisik gitu. ya, Jadi mulai aktif join atau tahu NFT itu sebenarnya udah dari 3 tahun lalu, tapi benar-benar aktif 2 tahunan lah gitu. Karena ya, yang jadi 2018 ke 2019 itu semacam mencari tahu dulu dengan informasi-informasi, cek-cek dulu. Nah, di akhir 2019 menuju 2020 itu baru lumayan diseriusin lah itu di 2020, 2021. Nah, sampai sekarang inilah ini aktif. Atau kemarin-kemarin kan sempat ada yang broke itu apa istilahnya mungkin bisa dibilang semua koin jatuh pun tetap aku masih main gitu karena ya basicnya benar. memang Hmm, bukan soal happening lagi rame ya apa benar terus benar. join enggak gitu. Jadi tetap Hmm, tetap berlangsung lah, tetap ya berjalan benar. gitu. Ya justru butuh orang kayak kayak Mas D sih. Maksudnya kalau cuma spekulan kayak gitu kan ujung-ujungnya FOMO kan. Kayak Gozali kemarin kan banyak yang FOMO. Mungkin dia banyak ya Pasti, itu pasti. urusan mereka lah. Yang jelas butuh orang yang builder builder ya kayak Mas kayak gini ya kan. Iya, 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 iya. Nah, terus Mas ini apa aha bobonya sendiri gimana Mas? Yang Mas nganggap ini NFT ini tetap bakal ada masa depan kayak gitu. Soalnya kan kita ketahui kan banyak orang yang nganggap nih, oh ini scam pas harga turun kan. Padahal ya tetap ada NFT scam itu tetap ada. Cuman secara mayoritas masih inilah masih ada masa depan. Ini menurut Mas momennya momen apa itu yang Mas langsung ada keyakinan di NFT? Iya sebenarnya kalau konteksnya NFT scam itu emang memang ada. Ada Scam ya. itu memang ada Ya, dalam bentuk apapun. ATM sendiri pun bisa jadi scam, tapi benar. biasanya yang terjadi di wilayah kripto itu biasanya scam itu biasanya kalau dicek itu cari tahu lagi itu human error sebenarnya. Ya, Dalam arti mungkin kecerobohan si manusia atau orang itu sendiri. Ada ya. beberapa informasi link, dia mungkin tidak, teliti, tidak Ya. detail, tiba-tiba dia main klik aja itu menuju Hmm. ke walletnya dompet digitalnya, jadi semua langsung lah istilahnya mungkin Di kena phishing ya? Ya. scam, diambil ya kan. Jadi kalau untuk, eee, konteks scam itu bisa dibilang tergantung juga, karena alhamdulillah ya sampai detik ini belum pernah, kena gitu. Istilahnya mungkin yang mencoba untuk masuk atau istilahnya mencoba, "Wah ini kayaknya ada bentuk-bentuk mau scam nih," itu ada, cuman akhirnya ya kita waspada aja begitu. Ya, Dan benar. aku yakin untuk, kripto atau NFT ini ya pastinya kalau aku pribadi terus berkembang Ya, benar. dan ini aku yakin juga bagian dari support system untuk di dunia seni rupa kalau karena background seni rupa gitu ya. Jadi Ya, benar. NFT dan kripto ini oke buatku gitu. Ya, benar. Aku Jadi yakin bahwa ini oke mhm. lah gitu. Ya, NFT ini kan banyak banyak macam background ya, ada yang developer, ada yang dari, art, ada yang dari ya kripto itu sendiri. Jadi ya benar yang Mas bilang tadi, mungkin ya di saat inilah yang apa, mentalitasnya diuji kan, maksudnya, ujian buat inilah apa, untuk DEX bull market ya. Cuman orang-orang yang spekulan tuh mungkin, bakal balik lagi dengan ini ya, perspektif yang beda mungkin kayak gitu ya, Mas? Betul, 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 betul. Nah ya, terus Mas, ini founder dari, Ruru Gallery juga kan sama Goodset sama ini, Bargo, JKT. Nah itu bisa Iya. dijelaskan mungkin itu berhubungan sama NFT atau, ini project, yang Mas, yang selain NFT kayak gitu? Sebenarnya kalau Roro Galeri itu sendiri
itu lebih ke fisik, tidak ada hubungannya NFT. Ya, Memang itu istilahnya sudah berjalan dari 2008 gitu. ya, Jadi itu bagaimana akhirnya, berhubungan dengan seniman, kita range untuk bikin pameran dan pamerannya fisik. Jadi benar-benar pameran yang ada kanvas, ada orang datang ke galeri begitu. Lalu kalau untuk yang Bargo itu sebenarnya usaha UMKM saya lah, misal UMKM ya, gue yang benar. untuk, support sistem lain, Ya, untuk mungkin bisa dari duit koin itu ya, ya bisa dibilang dialokasikan ke tempat lain, ke bidang ya, lain. Itu usaha koperasi minuman kalau Bargo gitu. ya, benar. Kalau Goodset itu lebih ke, performance musik karena kebetulan juga Ya, suka musik, suka ya, perform juga DJ-DJ dan lain-lain begitu. Jadi ya. memang beda-beda background-nya begitu. Iya, soalnya pas dulu di Clubhouse sering ini juga kan, bikin apa, room tentang kayak gitu. Jadi, ya itu mungkin, menurut Mas ini bisa diintegrasikan dengan NFT nggak? Soalnya karena kalau NFT itu kan bisa jadi kayak, loyal membership kayak gitu kan. Jadi kalau kita masuk pun Ya, tinggal nunjukin NFT aja. Mungkin udah mulai ke arah sana atau ini ada penghambat ya kayak gitu? Kalau ada penghambat, mungkin bisa di-share kira-kira sebagai Mas praktisi kayak gitu kan? sebenarnya ya kita perlahan-perlahan akan menuju ke sana full begitu, tapi memang Ya, untuk menuju ke sana kan butuh ya namanya semacam informasi detail, kayak ya, nantinya strateginya gimana, jadi pelan-pelan gitu. ya, Makanya aku sendiri lagi banyak juga untuk bikin acara-acara gathering, ketemu ya, ke event-event ya? komunitas, kayak nanti Oktober event-event itu mau dibikin aku namanya Artopologi, nanti detailnya bisa dicek di sosial media Instagram, Ya, itu benar. ada akunnya. Rencana kita di Oktober gitu, kita membuat pameran NFT fisik dan digital begitu, Hmm. Itu di mana? Di Jogja, Mas, gitu. by the way? Ya Oh, ini di kan Jakarta, oh di Jakarta di semua ya? Jakarta, Oh ya? Museum Nasional Jakarta. Oh ya benar. Ya tadi Mas sempat cerita juga. Ya jadi ya itu ya guys, kalau kalian, berkenan, berminat untuk hadir, langsung aja di ini ya, apa, di Museum Jakarta Cek bulan aja Oktober di mungkin ya? sosial medianya Artopologi gitu. Ya siap. Jadi itu gampang, jadi, terus, karena Mas, cepat nyinggung masalah NFT event tadi, yang di Jogja kemarin apa, mul Festiverse ya? Oh, itu Nah ya. Festiverse, itu juga bagian dari kita juga gitu. Jadi, Nah ya, itu kan, jadi kayak eee community bridging juga kan? Maksudnya, yang oh orang belum iya, itu tahu kripto basic-nya hmm, komunitas, hmm, komunitas dari NFT. Kita kopdar, lalu kopdar kita buat benar. pameran begitu. Iya. Nah itu udah mulai ke arah yang itu tadi, apa masih sama kayak yang tadi, apa, udah terintegrasi sama NFT? Mungkin masih ke arah sana ya? Oh sudah, pas Sudah udah mulai. masuk udah langsung pakai NFT, Mas? Iya, Sudah. makanya Jadi itu memang acara itu gathering para penggiat NFT lah, iya. gitu. Iya, selain di Kopdar itu maksudnya, mungkin banyak yang baru juga kan di NFT itu nggak ada yang salah juga. Udah Mas, sempat juga, aku lihat di ininya, di feed-nya tentang ya ini, istilah-istilah tentang kripto. Nah mungkin Mas, bisa bisa share, apa aja mungkin yang kayak WAGMI atau apa, itu kan orang banyak belum tahu kan, awam kan. Oh, itu masukkan sama istilah-istilah di Iya YouTube iya, ya? masa GM. Iya, orang GM kan itu kan kayak Good banyak iya, Morning, banyak budaya gitu-gitu. baru kan. Iya, jadi sebenarnya itu bukan budaya baru, tapi lebih ke terbiasa dipakai di wilayah kripto atau Iya makanya, NFT ya, heeh. artis gitu, untuk menyapa komunitas dan teman-teman begitu, yang ada di sosial media terutama Twitter, Iya benar. begitu. Ya soalnya ya itu sih, aku, ngerti juga karena ya kripto ini kan ya niche baru lah sama kayak gaming lah, ada ininya, industri itu sendiri. Jadi budaya pun secara nggak langsung ada. Jadi kayak GM apa WAGMI itu, Ya, bakal ya. jadi inilah heeh, orang kalau misal baru masuk kan agak kaget kan, culture shock kan. Jadi ya Oh wajar sih iya, kayak betul gitu. betul betul betul. Ya terus Mas sebagai praktisi culture shock-nya seperti apa Mas? Kalau misal, ada noob yang baru masuk, terus, yang bikin Mas, ya ini, bedalah dari yang lain kayak gitu? Ya sebenarnya, kalau untuk shock culture pasti ada, Iya karena bener, intinya memang, kita juga harus, kalau mau aktif di NFT itu ya minimal tahu basic-nya, gitu. iya bener, Basic NFT-nya. iya, Jadi benar-benar paham, lalu ngerti teknik-tekniknya begitu. Dan iya, cara bagaimana dia mempromotnya, ikut community base-nya gitu. iya, Jadi
Ya yang terbiasa individu mungkin agak sulit karena ini harus berkelompok atau Iya, betul. berkomunitas. Jadi Ya. harus pandai-pandai untuk bisa komunikasi dengan baik gitu. Iya, apalagi di Twitter Space kan sekarang udah semenjak Twitter apa udah ada Space dulu kan di Clubhouse, sekarang udah pindah ke Twitter ya. Jadi ya emang Iya, banyak juga komunitasnya di Twitter. Soalnya kan NFT itu kan nggak melulu seni juga, ada wealth-nya juga kan, ada pembelinya juga, banyak kolektor kan. banyak. Makanya di kolektor itu banyak di Twitter kan. Jadi bener, bener mas Twitter nih bakal rame mungkin ya pas ini bull market selanjutnya mungkin ya. Dibanding mungkin Instagram Mhm, atau apa kalau untuk NFT. betul. Jadi memang di NFT itu untuk orang yang mungkin terbiasa individu atau tidak berkomunitas harus dibiasakan karena Ya benar. NFT itu atau kripto itu community base. Jadi Ya saling community. support, saling dukung gitu kan. Ya. Jadi benar-benar bagaimana mempromotnya itu kita dibantu oleh teman-teman komunitas Ya, gitu. benar. Nah, terus ini Mas, tadi kan Mas sebutkan juga mengenai ini ya, apa, masalah budaya, karena kripto ini kan decentralized kan, jadi ada budaya sendiri kayak WAGMI, Betul. GM, apa, gimana. Nah, terus, karena nature-nya yang decentralized itu justru bakal ini nggak sih, meleburkan budaya lokal sih? Maksudnya, kan mengganggu kedaulatan negara juga secara nggak langsung kan. Nah, ini menurut pandangan Mas aja, there is no right and wrong, menurut Mas malah, justru menguatkan atau malah melebur? I don't know. Iya, sudut pandangnya beda-beda. Iya Maksudnya benar, iya. konteks meleburnya itu mungkin memang ada, tapi bisa dibilang begini, kalau, teknologi itu kan tidak bisa kita judge langsung kalau kita tidak mendalami dulu ya. Jadi Iya benar. basic-nya kita harus cari tahu, belajar dulu. Jadi, mungkin banyak orang yang menilai, "Wah ini NFT atau kripto nih mungkin nanti ngerusak bank fisik, ini gini gini." Ya Iya sebenarnya bukan, nantinya iya bank-bank itu sendiri pun akan mengikuti perkembangan zaman. Dalam iya arti bisa jadi dengan menggunakan cara-cara yang sekarang kita lagi obrolkan, bagaimana nanti decentralized itu. Jadi, banyak mungkin dari teman-teman ini sebenarnya butuh waktu aja, iya tinggal benar. kita menunggu waktu, perlahan-perlahan nanti akan semua berubah. Konteksnya mungkin contoh sama seperti halnya kalau ada warung-warung kelontong dulu kalau kita beli sebelum ada Indomaret, Alfamart kan kita warung-warung kelontong. Lalu Iya benar. dulu mungkin menilainya, "Wah ini buat apa ada Indomaret, Alfamart gini-gini merusak toko kelontong." Enggak juga, bukti Iya sampai detik ini toko kelontong masih ada. Lalu iya benar. se dari naik nih, dari toko kelontong ada Indomaret atau Alfamart, lalu naik lagi, ada Iya namanya e-commerce itu ya, iya Tokopedia apa semua, kan orang mikirnya, "Wah, semua orang bisa membeli barang-barang yang dia mau lewat handphonenya tanpa dia keluar rumah," gitu. Berarti nanti iya toko kelontong hilang, Alfamart, Indomaret hilang, enggak, sampai sekarang berjalan selaras. iya Sama benar. halnya kayak Gojek, Gojek itu kan dulu, wah nanti kalau ada Gojek, abang-abang yang pinggir jalan di pengkolan hilang dong, enggak Iya juga. makanya. Intinya Iya benar. sebenarnya ya itu dia perkembangan zaman harus kita, pelajari dan kita pahami sebelum kita menilai bahwa itu buruk atau enggak gitu loh, Iya gitu. benar. Jadi intinya kita harus belajar dan mengetahui pemahaman apa yang dimaksud dengan teknologi baru ini dan, apa sih sebenarnya keunggulan atau mungkin negatifnya apa, gitu aja dulu Iya sebenarnya. benar. Jadi jangan pernah terlalu cepat Iya sebelum, benar. mendalami atau Berkecimpung, iya benar. mempelajari, Hmm. kayak gitu. Iya, ya setuju sih, ya itu masalah perspektif, ya orang ini kan ya ini, apa, mungkin karena nggak tahu, jadi itu manusiawi lah kalau misal kita nggak tahu kan kecenderungannya ya sebagai ancaman kan, jadi kita, ada unsur ngejudge juga. Jadi, benar yang Mas bilang tadi mungkin, bagi yang noob, terutama untuk masuk tuh ya harus dipelajari dulu dari awal mungkin gitu ya Mas, maksudnya? Iya, cari tahu dulu karena sekarang gampang ya kalau mau cari tahu tinggal buka Ya YouTube aja, gampang, ketik ya benar. apapun ada semuanya Iya begitu. benar. Nah terus, bagi Dub yang karena Mas, nyebutkan tadi tentang ini apa, masalah ya dia mungkin nggak tahu kayak gitu kan. Nah, Dub yang baru masuk ini gimana mereka tuh, step by step-nya untuk masuk Mas? Mas sebagai praktisi. Soalnya, kita, juga komunitasnya juga bermacam-macam blockchain kan. Jadi ya gimana juga cara menentukan blockchain yang menurut Mas, bagi Nub ini bisa sesuai sama mereka kayak gitu? Maksudnya menentukan ininya, Komunitas di eee, iya, heeh, iya. Maksudnya sebenarnya kalau menurut
Menurutku sebenarnya banyak bermain dulu dan banyak berkenalan sih untuk bisa mengenal komunitas-komunitas karena Iya, sekarang dengan mudah mencari komunitas itu cukup mudah dengan cara di Twitter itu banyak sekali akun-akun komunitas, akun-akun, pribadi teman-teman. Jadi bisa dibilang, iya, caranya adalah dengan aktif di sosial media iya, seperti Twitter dan iya, Instagram. Nanti dengan di mhm, sana kita bisa menilai, oke, berarti kita tahu komunitas mana yang cocok mungkin kita bisa join atau iya, kita dalami gitu. Jadi iya, bener, intinya buat di awal adalah berkenalan dulu aja, nggak ada salahnya iya, juga bener, kok kenal dengan orang baru gitu, iya, iya, kayak gitu kalau soal komunitas ya. iya, Jadi lebih baik jangan menentukan, tapi join dulu aja atau iya, ikut join dulu aja. nongkrong, ikut nimbrung Ya, ikutin gitu. nimbrung aja. Ya sama kayak aku juga, Ya nimbrung kan sama kayak Bang Sam kan. kita Aku gini kan kalau nggak bisa dibilang dikenalin Bang Sam tuh mungkin nggak kenal sama Mas ya. Jadi waktu itu ya kan kan aku kita masih ingetnya ya Mas tuh kayak apa ya bikin yang kayak room-room DJ, room-room musik kayak gitu kan. Cuman Mas iya kalau Mas masih inget ininya mikrofonnya agak rusak waktu itu. Jadi ya masih iya. bisa ya itu udah ya itulah awal-awal masuk nimbrung-nimbrung ke community ya Mas intinya Iya, experience yang intinya kan ditambahin. sebenarnya bisa dilihat, kayak kamu bisa kita kita berkenalan itu kan karena basic nongkrong aja dulu, Iya benar. ya kan, nongkrong, santai gitu. Jadi lama-lama kan nanti akan berkomunikasi kan pastinya kan, Iya benar. gitu. Dari berkomunikasi jadi kenal 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 kenal, oh Iya. iya nih kita bisa bikin bareng nih apa Mmm. gitu. Ya, ya seperti itulah ya, yang jelas, ini, preferensi kalian, tapi, kita, seenggaknya nongkrong dulu lah Mas, kita, sebelum memilih kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu. Terus, Mas juga, banyak ini workshop juga kan, bisa ke mana-mana juga. Terus, ada workshop Mas nih yang judulnya NFT di lingkup seni dan desain ini. Nah mungkin, Iya. bisa di-elaborate dikit maksudnya, NFT ini mendisrupt, seni atau justru malah ini apa, enggak mendisturb sama sekali, kayak biasa, I don't know. Sebenarnya konteksnya lebih kalau yang desain itu bagaimana teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia seni rupa dan Ya, desain, dengan ada teknologi baru ini yang NFT ini, jadinya kita mencoba mengkolaborasikan yang sudah kita lakukan seperti desainer dan para, bisa dibilang kayak mungkin para, apa namanya, arsitek dan background lain tuh bisa bermain di wilayah ya NFT benar, ini, begitu. Jadi intinya waktu itu memberikan informasi bahwa semua bidang bisa ada di wilayah NFT atau di mmm, kripto. Jadi ya benar, bukan berarti image-nya NFT itu hanya menggambar-gambar aja atau ya benar, digital-digital, enggak. ya benar, Fotografi bisa, informasi podcast juga bisa, bisa, tergantung bagaimana mmm, kita mempunyai strateginya, ya begitu. benar. Apalagi kalau udah bikin Discord community ya. Mas di sini NFT-nya pakai DAO atau enggak? Apa ya NFT biasa aja? Maksudnya kayak Ada, oh kita ada kita DAO-nya juga juga? Oh oke. ada. Karena DAO itu kan sebenarnya lahan pribadi ya, yang kita buat komunitas itu Ya, ada, sendiri juga ada, komunitas ada gitu, ya sesuai kebutuhan intinya, ya. begitu. Ya mungkin bagi noob yang belum tahu yang pengen ini juga apa, ya mengikut jejak Mas lah. Perbedaannya mungkin DAO NFT sama yang biasa mungkin kayak gimana? Atau lebih ini Sebenarnya, complicated atau enggak? Iya, kalau, saranku sebenarnya lebih ke semua dicobain dulu, jangan oke memilih iya, langsung mau di DAO heeh, karena, basic harus ada basic dulu gitu. iya, benar. Karena ketika ada basic nanti sudah paham, tahu, oh lebih baik nanti di sini. Tapi intinya buat di awal, pelajari lebih dulu begitu, Ya benar. semuanya dirasain gitu. Heeh. Ya sebelum masuk ke DAO ya. Mungkin ya yang, advantage maksudnya keuntungan dari DAO bagi orang yang mungkin, minatnya ke sana, sebagai passive politisi Ya itu, keuntungannya kan memang punya wilayah sendiri kalau iya DAO wilayah itu kan, sendiri, kayak benar. Mhm. GoDAO atau apa. Tapi kalau untuk yang buat, teman-teman yang mau coba di awal, saran saya sih cobain semuanya dulu Iya gitu. merintis ya. Iya susah sih. Merintisnya dengan pribadi dulu, nanti setelah itu baru, "Oh ada DAO nih, oke," gitu. Iya soalnya ya namanya merintis kan, mungkin untuk DAO, kalau dia udah punya nama mungkin gampang ya. Cuman kalau Iya, misalnya yang Mas bilang tadi ya bener ya kita nongkrong merintis, networking baru, bisa bikin DAO kayak gitu mungkin ya, Mas. iya betul. Jadi gitu, terus, ini, sebelum, terakhir ini karena itu tadi juga kan aku ngomong, masalah, Note Premium tadi.
Bos di sini NFT shilling dulu. Maksudnya NFT pasti menggambarkan tentang apa ya? Apa memang fokus ke sana atau apa tentang seni atau gimana? Oh enggak, kalau saya lebih mengikuti perkembangan zaman aja, ada dari Oh, seni perkembangan. Oke. rupa, dari Iya. lingkungan sekitar gitu. Jadi bisa dibilang, update lah. Memang tapi aku lebih banyak seperti istilahnya beli lalu aku jual lagi, banyak juga Oh, seperti flipping ya? itu. Iya. Ya flipping istilahnya atau kolekdol, banyaklah istilahnya Iya. memang, antara Heeh, flipping, kolekdol, heeh. atau kolektor yang nantinya ada bosenan lalu dijual lagi gitu-gitu. Iya benar. Sah-sah aja, Iya semua benar. posisi dilakukan di NFT bisa. Hmm. Dalam arti mau jadi artisnya aja boleh, Iya, mau jadi kolektor aja boleh, mau jadi flipping boleh, kolekdol iya. boleh, semua bisa dilakukan. Ya benar sih. Ya setuju aku. Ya berarti Mas di sini ya ini tadi kan bukan kreatornya bukan artis tapi lebih ke ya ini ya flippingnya terus atau kayak gitu ya. Iya, karena kalau untuk konteks artis, ya aku juga membuat karya Ya juga, benar. aku juga Hmm. menjual karya juga, tapi di sisi lain aku juga kolektor juga, membeli Ya karya-karya benar. teman-teman, Ya, dan di samping lagi sisi lainnya juga aku menjualnya lagi juga gitu. Jadi semua dirasakan, ya boleh semua bisa. dan Ya sah benar. aja Ya gitu. benar. Ya enggak Tidak tadi tuh ada pertanyaan aturan yang hmm. tidak ada aturan yang, oh bolehnya hanya menjadi artisnya, bolehnya hanya menjadi kolektor, nggak ada. Justru Ya benar. enaknya di NFT ini adalah semuanya bisa dicoba. Bebas, Jadi ya. posisi-posisi yang, oh mau nyobain jadi kolektor silakan, mau jadi artisnya aja silakan, boleh Ya, sekali. ya benar. Nah, Mas, kalau misal Mas ya udah coba semuanya kan kayak gitu. Lebih menantang ya Pak. Ini just for fun aja, Europe aja. Lebih susah jadi artis ya atau trader atau ini apa kolektor atau gimana? Soalnya kan kalau trader di bear market ya apalagi kan NFT ini kan nature-nya kayak tanah kan, atau kayak rumah illiquid ya, nggak liquid. Jadi untuk jual tuh susah. Apalagi di bear market ini ya tambah susah. Jadi menurut Mas di sini yang lebih ini posisinya gimana? Di antara tiga itu mungkin. I don't know. Oke, kalau konteks sulit, hampir semua sulit sebenarnya. Iya benar, ada Gitu, kesulitan karena masing-masing lah, iya benar. Cuman masing-masing kalau di iya beda-beda. just for fun aja, iya. Oke, kalau untuk detail-detailnya bisa jadi posisi flipper itu juga sulit ya. Karena flipper itu kadang, bisa jadi nanti minggu ini beli, di minggu depan udah mulai drop itu karyanya nggak terlalu banyak diminati, bisa juga. Ya, Kalau seniman atau artis itu kan dengan cara bagaimana caranya dia membuat karya-karya yang lebih menarik lagi untuk daya tarik kan gitu. Karena iya, kalau flipper ini kan jadi gambling sebenarnya, beli iya benar. sekarang, terus nanti nunggu berapa bulan ke depan belum tentu loh itu laku gitu loh. Kita harus Iya lihat benar. juga strateginya gitu. Hmm. Ya, Mhm, soalnya mhm. Mas pernah dengar mungkin yang mantan CEO-nya Twitter Jack Dorsey yang apa Iya, nge-NFT kan tweet pertamanya. Sekarang kan iya udah betul. udah worthless lah. Maksudnya ya kalau mungkin NFT ini kalau untuk berapa tahun ke depan kalau untuk jadikan investasi mungkin masih belum ya Mas. Ini just opinion aja atau ini justru ada potensi buat untuk diinvestasi kayak gitu. Ya, kalau konteks investasi memang butuh waktu lama, karena ini Ya benar. bukan proses yang cepat, Ya kayak benar. kita main, properti atau barang-barang lain. Jadi Kripto kita ya. harus tahu timing sebenarnya. Iya Kayak tadi benar. kan kalau ceritamu yang jual tweet pertamanya itu mungkin di awal-awal ngeri itu harganya kan. Iya, Nah, makanya tapi sekarang anjlok sekarang ini apa? agak drop Heeh, sebenarnya anjlok lumayan kan, iya, tapi ya belum tentu juga nanti sampai ke depan anjlok lagi, bisa jadi entar naik lagi, kita nggak tahu. Sama iya bursa benar. saham sebenarnya hampir sama, Iya, ya itu sih. gitu. Jadi intinya adalah butuh kesabaran dan tahu update soal informasi terkini gitu. Iya benar. Ya jangan beli kucing dalam karung lah, ya. Seenggaknya invest layer ke atas dulu, ketahui yang apa yang pengen diketahui, Ya baru kita bisa kita memutuskan, pelajar ya. kita belajar. Hmm. Kita belajar, memahami, melihat detailnya, setelah itu baru, oke, berani ngambil posisi, berani ngambil pilihan, gitu. Ya benar. Ya itulah, jadi Banyak ya banyak namanya yang drop nature itu heeh, kayak Cyberpunk itu banyak yang drop juga, iya, terus, bore app, heeh, Bored App juga banyak yang dulu happening sekali Bored App, iya sekarang benar, banyak yang jual murah, iya terus benar, Cool Cat juga jual murah, ya bisa jadi kita beli murah nanti ke depan, oh itu naik lagi kan kita nggak tahu ya, iya itu benar, bagaimana nanti iya, perkembangan, wilayah di kriptonya itu sendiri gitu. iya benar.
Ya jadi kayak gitu lah masalah ini ya. Nah, tadi Mas bilang kan masalah ya edukasi kan. Nah, bagi noob yang pengen tahu edukasi ini, mungkin Mas ada referensi kayak gitu atau podcast yang biasa Mas apa dengerin masalah NFT kayak gini? Mungkin bisa di-share gitu, Mas. Maksudnya untuk bagi wilayah mananya? Edukasi maksudnya tentang kripto, tentang NFT bagi yang noob yang benar-benar pengen masuk kayak gitu kan. Soalnya ini kan masih barang Oh, baru kalau juga lah ibaratnya. kalau Atau cuman untuk yang ikut benar-benar komunitas saja di space kayak gitu. Ya. kalau yang benar-benar mau join dan itu benar-benar baru belajar, kalau menurut saya lebih ke pelajari, cari tahu dari informasi-informasi yang ada dari YouTube, Twitter, Instagram, banyak itu informasinya. Setelah tahu, naik lagi nanti oke, dicoba gitu. Nah, setelah dicoba cari tahu, mungkin nongkrong di online kayak komunitas-komunitas, informasi-informasi dan tidak ada kata terlambat untuk belajar apapun gitu. Nggak cuma NFT dan ini konteksnya lebih bagaimana memahami perkembangan teknologi. Jadi harus Ya, melek betul. teknologi. Ya, benar. Semuanya ini dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan teknologi Ya, gitu. benar. Ya itu sih setuju aku. Namanya decentralized tadi kan. Secara ilmu tuh juga harus decentralized juga. Maksudnya kita nggak hanya Betul. melulu satu ini aja yang kita pelajari. Misal seni doang. Tapi kita Iya, nggak tahu semuanya teknologi di dipelajari. belakangnya. Iya makanya. Nah, itu yang namanya decentralized bagus ya. Jadi ya itulah yang bikin kripto ini mungkin lain dari yang lain mungkin kayak gitu ya Mas. Iya, betul. Jadi intinya adalah belajar lebih memahami, melihat, mendengar gitu. Iya. Rutin space-nya hari apa aja Mas ini kalau boleh tahu di Twitter ya. Biasanya Apa kadang udah share? malam sih kita Tiap Selasa malam. malam dan Kamis malam. Selasa Kamis biasanya itu. Oh itu tentang apa aja? Shilling atau apa? Apa aja sharing, sealing, Oh jualan ya udah. semuanya banyak gitu. Ya udah. Ini kan ini kan apa bentar lagi 17-an nggak ada bikin event apa kayak gitu? Nggak ada ya? Ada. Itu Oh di ada. Twitter ada kok bisa di-follow, beberapa informasi ada di akun Metarupa, itu ada edisi 17-an begitu. Iya Jadi benar. membuat karya temanya 17-an merah putih gitu. Iya sih. Ya ntar kalau kalian tertarik kunjungi aja Twitternya Meta Rupa, ntar aku bakal share di link deskripsi ya guys. Mungkin ini just for fun ini karena udah mau habis juga waktunya. Just your opinion, maksudnya ada target nggak untuk 2 tahun ke depan Ethereum atau Bitcoin ke arah mana atau BNB atau Tezos ya Solana ke arah mana ini mas? Uh, Ya aku sih berharap semua koin ya, nggak cuma Ethereum, Solana, atau mungkin, Tezos gitu, intinya semua, bagian dari kripto ini kembali ke masa jayanya begitu. yeah, all time Jadi highs lah. ini kan sebenarnya lagi masa broke juga sebenarnya nih, masa-masa kemarin-kemarin itu aku sempat juga melihat, akhirnya aku juga nyerok, itu kan sebenarnya poin-poin untuk nyerok gitu. Ya Dalam benar. arti ketika mungkin ada dana, ini waktu yang pas untuk nyerok, Ya, untuk menunggu nanti sampai ke angka yang lebih baik. Karena ya benar. emang agak lumayan drop, yang di mana, kebetulan saya lagi lebih seringnya kan Ethereum ya. Ya benar. Ethereum itu bisa dibilang waktu di awal main ya ada nilai kenaikan ya di 2020 aja itu di Ya, sampai 60 jutaan lah, ya benar. ya 60 juta sekian, sekarang itu di 20 jutaan. Nah, itu kan Nah ya, agak lumayan lah mungkin buat diskon ya. orang-orang yang Ya, baru, "Wah, ya, ini kok orang scam nih, bohong nih, gini nih." Bukan, ini memang ada masa-masa di mana, ya, nilai itu nanti turun dan akan naik lagi seperti bursa ya, saham gitu ya loh. Jadi benar. kalau bisa memang jangan memakai uang yang untuk Uang panas keseharian. lah. Ini Ya, emang benar. ini jangan jangan dipakai uang yang panas. Jadi benar uang-uang yang ini aja yang memang kita kalau hilang ya udah gitu loh. Kita Ya, juga investasi juga nggak usah besar-besar ya gitu. benar. Kita mainin teknik aja, beli murah, beli dengan harga Avanza, jual dengan harga Mercy, kan kayak gitu-gitu aja, Ya, ya benar, ya benar, kan. benar. Jadi Ah, konteksnya strategi lah, ya begitu. benar. Nah ini ya karena Mas sudah sebutkan itu tadi. Nah, menurut Mas ini Inno Financial Advice juga. Kapan kita beli kripto, kapan beli NFT menurut Mas? I don't know. Soalnya kan dua hal yang berbeda itu kan. Soalnya nggak berkolerasi juga satu sama lain kan. Sebenarnya Ada konteksnya kalau ditanya kapan, ini sebenarnya di momen-momen subjektif ya. sekarang ini Ya, cukup lumayan ya, bisa ya, untuk berkoleksi, NFT atau kripto karena angkanya lagi lumayan rendah. Jadi nanti mendekati Desember biasanya lumayan agak naik tuh gitu, ya meskipun benar. tidak tinggi, setidaknya naik ya. Misalnya kayak Ya benar.
harganya kamu beli di angka 25.000 satu Tezos, nanti mungkin bisa naik di 40.000 kan lumayan, untungnya Ya, dua bro. puluh ribu gitu kan. Ya, bro. Kayak gitu aja, intinya harus tahu update bagaimana perkembangan zaman dan teknologi karena itu mempengaruhi nilai-nilai yang ada di kripto dan NFT begitu. Ya itu. Jadi ini tetap non financial advice ini tergantung preferensi Ini kalian ya memang guys. semuanya harus butuh Ya, strategi bro. dan melek ya. Ya, bro. Melek dalam arti kan banyak informasi berita ya dari YouTube itu banyak sekali, Ya, Twitter, bro. Instagram Ya, gitu dan sekarang ini tipikal yang bisa dibilang sangat mudah lah mendapatkan informasi lah ya, bro. gitu. Ya, jadi itulah tetap manage your own risk guys. Yang jelas udah dikasih tahu tadi tentang strateginya oleh Mas Domi kayak gitu ya, Mas. Ya udah. Betul, Ah, betul, betul. Oke. Maybe that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. Terima Guys, kalau kasih, kalian terima pada kasih. ya guys, kalau kalian penasaran tentang yang tadi, aku bakal share di link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya guys.